Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya berada di SMK Negeri 2 Jakarta Pusat. Di sini saya menjadi menjadi narasumber ya. Narasumber terkait dengan sebenarnya stop kekerasan ya. Stop hilangkan dosa 3 dosa besar di pendidikan, yaitu perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Dan seperti apa nih ya? Seminarnya ikuti terus dalam video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, ikuti terus video ini. Baik, terima kasih ibu-ibu hebat nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sejahtera ya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Karena situasi terbuka, kayaknya PPT-nya nggak bisa ditampilin. Jadi saya mencoba untuk interaktif aja ya Bu ya. Baik, adik-adik sekalian, terima kasih nih Bu sudah diundang ya KPAI. Beda, mungkin adik-adik suka dengar ya. Saya izin berdiri boleh ya? Mungkin adik-adik pernah dengar Kak Seto atau Aris Merdeka Sirait ya. Nah itu sebenarnya mereka itu punya lembaga-lembaga sendiri. Kak Seto namanya LPAI, Aris Merdeka Sirait namanya Komnas PA. Keduanya adalah LSM atau NGO. Nah yang lembaga negara itu adalah kami, KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Nah hari ini saya senang sekali diundang oleh pihak sekolah untuk mengisi materi tentang bagaimana mencegah dan menangani kekerasan di satuan pendidikan atau di sekolah. Nah terkait tadi Ibu MC-nya sudah Ibu Siti ya sudah menyampaikan tentang perundungan dari bahasa Ibu ya, perundungan atau kemudian betul, dan itu memang ada di dalam program kurikulum Merdeka ya. Nah adik-adik, kita pasti sering dengar ya. Saya mau cerita dulu. Sebenarnya kekerasan di pendidikan kata Menteri Pendidikan itu dia menyebutnya sebagai 3 dosa besar. 3 dosa besar di pendidikan itu adalah 1 perundungan, yang kedua kekerasan seksual, dan yang ketiga adalah intoleransi ya. 3 dosa besar tadi diakui oleh Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim. Nah beliau kemudian melalui perubahan kurikulum Merdeka hendak menghilangkan itu. Nah padahal ini nih luar biasa kejadiannya. Saya mau cerita tahun 2022 aja nih ya. Saya menangani banyak kasus di Indonesia, tapi saya mau cerita tentang kasus yang cukup parah. Ini dampaknya dahsyat luar biasa dan bisa terjadi di sekolah manapun. Jadi ini ada satu peristiwa tentang perundungan. Ada seorang anak, ini SMK Negeri 2 Jember di Jawa Timur. Kasusnya sebenarnya anak kelas 10 ini korban, anak kelas 11 pelaku. Lalu kasusnya kenapa bisa terjadi? Anak kelas 11 punya pacar anak kelas 10. Kebetulan berteman dong dengan media sosialnya sesama satu angkatan. Lalu posting foto, dia komentar. Rupanya anak pelakunya tersinggung. Lalu besoknya disamperin ke kelas. Persis jam ke-8 mau istirahat menuju jam ke-8. Pas dipanggil, anak itu keluar, anak korban ini keluar. Lalu mereka tampak bercakap-cakap. Agak lama gitu sampai ada guru yang masuk. Anak ini mengulurkan tangan si anak korban kepada si anak pelaku, seperti minta maaf, lalu diterima. Anak ini pun balik kanan dong ya, mau masuk kelas. Ini disaksikan anak-anak satu kelas. Setelah balik kanan, ternyata si anak pelaku melakukan tendangan. Tendangan diarahkan kepada leher. Anak ini langsung jatuh dan tersungkur dengan kondisi dia dengan kondisi tidak sadarkan diri. Lalu kamu tahu nggak yang namanya leher? Ada 7 tulang di leher kita. Kalau salah satu ditendang dan patah, maka kondisinya akan mempengaruhi kondisi leher yang lain karena di sini ada saraf.
Sarafnya kemana? Sebenarnya jutaan menuju banyak, tapi yang utama sebenarnya saraf pernafasan. Ketika jatuh tadi dan tidak sadarkan diri, itu saja harus kita panggil. Kita segera telepon rumah sakit terdekat, minta ambulan. Nah, tapi guru di kelas itu berinisiatif membawa ke UKS. Jadi anak ini digotong-gotong, padahal dengan kondisi leher yang sudah ketendang. Ini kan harus pakai penyangga leher kan? Selama digotong-gotong berarti udah pindah-pindah tuh ya. Itu pada kondisi yang pasti makin memperburuk keadaannya. Sampai di ruang UKS, anak ini sesak napas. Karena kan ini saraf pernafasan. Paling juga dikasih minyak kayu putih kan, gak akan ada obat lain kan. Lalu ditelepon orang tuanya karena anak ini sesak nafasnya cukup parah. Nah, bukan ke rumah sakit, tapi malah telepon orang tua. Orang tuanya datang. Kan gak mungkin orang tuanya datang terus gak ada persiapan kan. Menuju ke sekolah gitu kan. Itu ada proses panjang. Lalu dibawa ke rumah sakit nggak pakai ambulan, pakai mobil biasa. Di tengah jalan belum sampai rumah sakit anaknya meninggal. Saya ingin mengatakan bahwa sekolah harus punya SOP. Jadi kalau misalnya kamu lagi hujan deras terus tetap main bola tuh, padahal udah dilarang sama guru olahraganya, mungkin nggak kamu kepleset? Mungkin kan? Nah, ketika kamu kepleset kemudian langsung tidak sadarkan diri, ya itu adalah bentuk kecelakaan yang memang tetap juga harus panggil rumah sakit, maksudnya minta ambulan. Nah, jadi ini harus ada SOP penanganan semacam itu. Tidak hanya kekerasan, tapi bisa juga kecelakaan. Mungkin anak itu emang umurnya sampai di situ, tapi ketika kita melaksanakan SOP dengan benar, maka kemungkinan besar kondisinya mungkin ya, ini kan cepat banget dropnya gitu ya, karena tadi kita tidak memahami ya kenapa bisa terjadi. Nah, bayangkan media sosial itu bisa menjadi racun dan bisa menjadi pintu kalian sesama anak melakukan pembulian kan, bisa cyberbully atau bisa kasus seperti saya ceritakan. Yang kedua, ini ada kasus lagi. Kali ini di MTS itu berarti jenjang SMP ya, di kota Mobahu, Sulawesi Utara. Kami menangani kasus di sana. Ini satu anak pembulian terjadi antara 1 lawan 1 dulu. 1 lawan 1 yang kemudian anak pelaku mengajak 8 teman lainnya. Jadi ada 9 ya. Jadi ini masjid tuh ada di belakang. Anak korban mau sholat. Setelah mereka sempat bertengkar. Waktu itu awalnya kata-kataan nama ayah. Nah, suka begitu ya. Nah, itu hati-hati. Nah, lalu ribut. Nah, rupanya ini dendam si anak pelaku ini. Lalu ngajak temannya. Setelah itu anak korban ini baru selesai sholat. Itu kalau nggak salah habis tes. Jadi mereka habis ujian akhir semester. Si anak korban itu kemudian masuk ke dalam ruang masjid tadi. Dan sudah ditunggu 9 pelaku berarti ya. Langsung ditangkap, dibanting, ditutup kepalanya pakai sajadah. Habis itu dipukuli dan ditendang-tendang. Rupanya tendangan paling besar, paling banyak berada di perut. Anak ini pulang dan sebenarnya dia udah dari tadi ngerasain gak enak pada bagian perut. Pada malam hari makanya dia gak mau makan, tapi orang tuanya maksa dia untuk makan. Waktu masuk 3 suap, anak ini mau ke belakang. Ternyata pas dia ke toilet yang keluar darah. Orang tua ini kemudian bertanya, kenapa kamu bisa gitu, tadi ada apa? Lalu dia cerita kejadiannya dan nama disebut, tapi ibunya waktu itu belum nyatet. Sampai di situ ibunya dengan ayahnya memutuskan membawa ke rumah sakit besar. Dia udah nggak mau ke Manado, jadi dibawalah ke rumah sakit besar di sana. Sampai di sana diperiksa dalam. Setelah diperiksa dalam, ternyata usus, kan kalau usus kita tuh kayak panjang sebenarnya, tapi bentuknya kayak spiral ya, melingkar gitu di perut kita. Nah, ternyata ususnya pecah karena tendangan yang bertubi-tubi dalam jarak yang demikian dekat. Pecahnya usus ini mengakibatkan pecahan tadi lengket antara satu dengan yang lainnya. Lalu itu merobek, jadi bolong kan. Ketika makanan masuk, yang terjadi kan dia jadi keluar tidak sesuai dengan fungsinya kan, alirannya. Lalu mengeluarkan luka karena peradangan kan akibat makanan. Nah, disitulah darahnya keluar. Lalu kata dokter, ini ibu nggak bisa nunggu, kami harus segera mengoperasi. Maka persiapan operasi besar dilakukan pukul 23.
Anak ini sebelum masuk ruang operasi, ibunya nyatet dulu siapa nama-nama pelaku. Lalu setelah itu dia masuk ruang ICU karena kondisinya drop. 24 jam kemudian setelah operasi dia meninggal. Nah jadi bisa terjadi kan? Dan tidak diketahui satupun orang di sekolah itu, maksudnya guru dan lain-lain. Nah jadi bagaimana kok bisa terjadi seperti itu? Jadi sekolah yang harusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman itu bisa berubah menjadi tempat membunuh kan? Nah itulah kenapa kemudian menteri kita ngomong soal perundungan. Yang saya ceritakan kasus besar. Sebenarnya kasus-kasus kecil tuh banyak. Misalnya nih ya, anak-anak dia autis di kelas 1 SD, lapor ke KPAI, ternyata dia mendapat pembulian karena dia autis. Lalu menurut cerita si anak, dia sudah lapor wali kelas, lalu tapi pembulian tidak berhenti. Waktu dia lapor wali kelas, itu wali kelasnya ngedengerin. Kan namanya kelas 1 SD, kan wali kelasnya otomatis guru kelas ya. Nah masih kelas 1, udah kalau gitu kamu gak usah temenan sama anak-anak itu. Nah yang bully hampir satu kelas, gimana dia mau gak teman sama teman sekelas ya kan? Terus saya temenan sama siapa bu? Kan gak mungkin sama kelas 6 SD ya. Nah lalu kata ibu gurunya sadar dengan pertanyaan si anak. Lalu gurunya bilang, ya udah kalau begitu sabar aja, biar Tuhan yang membalas. Nah bayangkan soal bully aja kok ngerepotin Tuhan kan begitu. Yang mestinya bisa diselesaikan oleh seorang pendidik, guru ya. Oke. Agus, menurut kamu bully apa? Perundungan. Perundungan. Perbuatan kayak apa sih itu? Ya, kayak nampol orang. Fisik ya? Coba ininya agak maju. Jadi itu fisik. Biasa dilakukan satu orang atau beberapa orang? Ramean sih. Biasa ramean. Korbannya satu? Satu. Korbannya satu. Agus pernah lihat nggak orang dibully? Pernah. Tuh orang itu. Siapa itu namanya? Darma. Darman. Kamu dibully sama siapa? Sama Agus enggak? Waktu kamu lihat temenmu dibully, apa yang kamu lakukan? Saya punya teman lagi dibully. Oh, jadi terus dia punya teman. Nah temannya itu yang dibully dan kamu ngeliat? Iya, saya liatin. Liatin. Terus waktu diliatin pembuliannya tetap jalan? Kagak lah, saya pisahin dulu. Oh oke. Apa itu bulinya fisik ya? Iya, oh gitu, jadi kamu melerai. Oke. Kalau kamu sendiri pernah jadi korban bully nggak? Kagak. Enggak sih, enggak. Waktu SD enggak? Waktu SMP enggak? Enggak. Enggak, waktu SMA juga enggak? Ya, enggak ada yang berani. Oh nggak ada yang berani? Atau kamu pernah jadi pembuli? Kayaknya pernah. Pernah? Sendirian, nggak sama teman-temanmu? Sama temen lah. Sama teman? Emang nggak enak. Kalau sendiri nggak enak? Oke, atau nggak berani? Kalau sendiri? Berani. Oh berani, cuma nggak enak? Oke. Biar salahnya berdua. Biar salahnya berdua, oke. Jadi menurut kamu perbuatan bully itu kira-kira menyakitkan bagi korbannya nggak? Nyakitin. Menyakitkan ya. Oke, berarti harusnya nggak usah bully ya. Oke. Terima kasih Agus, tepuk tangan lagi nih buat Agus. Terima kasih Agus. Nih. Hah? Bullying. Iya, siapa namamu? Nama saya Raisa Syahira Raisa Syahira. Kelas berapa? dari kelas 11 pemasaran. Oke, apa bully menurut kamu? Bullying adalah sebuah tindakan kekerasan atau penindasan yang terjadi secara verbal maupun tidak verbal. Oh, jadi bully itu bisa verbal pakai mulut, tapi bisa juga yang non verbal ya. Penindasan berarti menyakiti ya, kalau penindasan itu ya. Nah, bully itu berarti bisa verbal, non verbal. Kalau non verbalnya berarti kayak Agus tadi bilang fisik ya. Kalau cyberbully di dunia maya juga bisa. Dari sosial media juga bisa. Juga bisa. Gitu. Oke. Nah, berarti kalau kamu sendiri pernah nggak ngelihat orang dibully? Pernah. Pernah. Dari cyberbullying juga teman saya pernah ngerasain. Oh gitu. Terus kalau yang dari tindakan saya jarang sih. Jarang ya. Waktu cyberbully, apa pendapat kamu? Kan berarti di media sosial kamu kebaca gitu ya? Iya. Terus kamu berbuat apa ketika ngelihat itu? Kalau aku sih yang pertama aku buat korbannya itu tenangin diri dulu. Oke. Terus habis itu yang pelaku kita tindak misalnya ke BK.
Oh gitu. Terus itu kalau ya tadi cyberbully ya. Berarti biasa kalau cyber kan nggak mungkin fisik ya, karena dia di dunia maya. Nah tapi kalau misalnya bully verbal nih, misalnya gini ya, orangnya gendut dipanggil gembrot kan nggak mau juga ya. Orangnya hitam dipanggil keling kan nggak mau juga ya. Atau kurus terus dipanggil triplek, kan triplek tipis ya, nggak mau juga kan. Nah itu bully nggak menurut kamu? Bully. Jadi bully itu prinsipnya mempermalukan orang sama menindas tuh kayak menindas, merendahkan. Ya, merendahkan. Merendahkan. Jadi merendahkan orang, mempermalukan orang. Jadi tujuan membuli adalah bikin malu orang itu, merendahkan orang itu, begitu kan ya? Nah, itu berarti kategori bully, dan tadi disebutkan bahwa bully itu nggak selalu sifatnya fisik. Jadi ada verbal, ada yang non verbal, dan tadi disebutkan beberapa contoh. Kalau kamu sendiri pernah jadi korban? Sejauh ini belum pernah. Belum pernah. Waktu SD juga belum. Belum pernah. Menjadi pembuli belum pernah juga. Enggak, aku yang nolongin sih. Hebatnya dia ya, nolongin. Berarti kalau dalam bully itu ada istilah yang namanya upstander. Upstander itu orang yang membangun simpati. Jadi orang yang kena bully itu di telepon sama dia gitu. Jadi atau setidaknya di WA. Saya tidak setuju dengan perbuatan teman-teman yang membuli tadi. Saya mohon maaf tidak mampu untuk menolong. Tapi kalau kamu butuh cerita, kamu boleh cerita ke saya. Itu bentuk upstander. Nah, kalau kamu juga tadi menolong ya. Nah, itu dia bilang tadi ditenangkan gitu ya. Jadi Reza ini sudah melakukan yang disebut dengan prinsip upstander ya. Terima kasih ya Reza ya. Oke. Apa aja yang bisa mediasi atau diversi? 1. Tuntutan hukumannya tidak lebih dari 7 tahun. Kamu tahu nggak anak tawuran rata-rata masuk penjara ketika apa? Ketangkep bawa sajam, senjata tajam. Karena senjata tajam itu hukumannya 7 tahun ke atas. Jadi kalau kita ketangkep basah bawa itu oleh polisi pada di TKP, maka kita akan kena kena hukuman tadi yang tuntutannya di atas 7 tahun plus, nah ini nggak bisa diversi, nggak boleh dimediasi. Yang kedua pembunuhan, itu nggak bisa dimediasi. Yang ketiga kasus teroris, itu nggak boleh dimediasi. Jadi pengedar narkoba nggak boleh mediasi, udah pasti masuk penjara meskipun dia anak. Namun hukumannya memang kan lebih rendah dari orang dewasa ya. Nah, sekarang kembali kepada tadi mediasi dilakukan karena perintah undang-undang emang. Jadi penyelesaian kasus anak itu emang didepan-depankan mediasi, kecuali untuk kasus yang tadi saya sebutkan. Hukumannya lebih dari 7. Ini bukan perbuatan pertama, dia ngulang-ngulang. Kemudian juga dia ini melanggar pasal yang memang berat. Oh, Dharma. Pertanyaan Dharma bagus tuh. Lalu bagaimana nih, ada efek jera nggak? Memang anak itu diminta untuk belajar dari kesalahan. Tapi tadi mediasi itu bisa kalau perlakuannya cuma sekali. Kalau berulang-ulang nih, ulangnya juga nggak bisa dimediasi. Jadi seorang anak tetap bisa dituntut ya Dharma. Jadi kalau dia pertama ngelakuin, oke, dimediasi ya, diversi namanya. Tapi kalau ngulang yang kedua, boleh kita tuntut penjara. Bisa, ada undang-undangnya, SPPA. Jadi gitu, anak tuh diberi kesempatan memperbaiki diri. Tapi kalau berulang-ulang ya ini ada apa gitu kan. Nah biasanya kasus-kasus ya ini bahkan ada loh anak di bawah umur yang dibalikin ke orang tua. Jadi udah proses pengadilan. Lalu hakim mengembalikan ke orang tua, itu ada juga. Jadi orang tuanya yang punya tanggung jawab mengubah diri. Sebelumnya, kenalkan nama saya Meranti Putri Wibowo, saya dari kelas 10 pemasaran. Oke, ya. Saya bertanya, jadi biasanya kan kalau terjadi pembulian di lingkungan sekolah itu, biasanya ujung-ujungnya lewat DK dulu kan diselesainya kan. Oke. Nah, biasanya kalau lewat DK itu dipanggil keluarga dari korban maupun pelaku. Nah, ada beberapa guru BK itu yang melarang keluarga korban untuk mengetahui sesi pembicaraannya. Jadi pas lagi sesi pembicaraan itu cuma korban sama pelakunya aja. Jadi pihak keluarga itu nggak boleh dengerin pembicaraannya. Jadi dilakukan secara tertutup.
Nah, menurut Ibu, sebenarnya itu yang baiknya memang seperti itu atau pihak keluarga korban itu mempunyai hak untuk tahu gitu Oke. pembicaraannya. Kemudian. Oke, makasih. Udah, Yulanti 10 pemasaran. Terima kasih. Satu penanya, silakan. Selamat siang, salam sejahtera kita semua. Siang. Sebelumnya maaf, pertanyaan saya ini saya tidak berniat menyinggung pihak manapun. Ya. Tapi saya mau tanya, jika kita dibully di sekolah, salah satu orang yang kita percaya di sekolah itu adalah guru kita sendiri. Ya. Tapi ternyata gurunya itu malah tidak bisa membantu, malah kayak ikut bully murid tersebut. Bagaimana agar Ibu? Oke. Terima kasih. Ya. Sekarang gini ya. Ini sekolah ramah anak, sekolah bebas perundungan, guru-gurunya harus juga punya kepekaan. Jadi orang dewasa di sekitar anak itu harus punya kepekaan sama anak-anak. Sebenarnya anak-anak korban tuh kelihatan. Ya, apalagi orang tua terus peka. Kalau anak kita mandi sambil nyanyi-nyanyi ya satu album gitu. Tahu-tahu dia mandi nggak nyanyi-nyanyi selama hampir 10 hari. Itu udah pasti dia korban kekerasan. Biasa main sama kucing, pulang langsung lah bercanda sama kucing. Ini kucingnya nggak ditengok-tengok tapi harus panjang, nggak sehari 2 hari. Di atas 1 minggu. Maka itu menunjukkan dia punya problem. Guru-guru kalau anaknya datang telat, nilainya turun, pasti ada problem. Itu kepekaan yang harus dibangun. Harusnya betul nak. Harusnya guru nggak boleh ikut membuli. Harusnya dia mendidik anak-anak untuk tidak merendahkan dan mempermalukan orang lain. Jadi kalau masih seperti itu, kemungkinan besar si guru ini juga korban. Jadi dia punya masalah, dia nggak bahagia. Begitupun tadi anak yang dibully, kan kata kamu tadi cerita gini ya nak, yang dia kayak bela diri. Kenapa dia melakukan itu? Karena dia punya orang tua yang suka mukulin dia juga, sampai terjadi perpisahan tadi kan. Jadi dia dibesarkan dengan kekerasan, pukulan, makian. Lalu yang terjadi apa? Dia membuli orang yang lebih remah dari dirinya. Nah sekarang kalau ada lagi di duduk bareng, nih lagi di sidang, dia pasti bela diri. Kenapa? Sebab kalau dia nggak bela diri sampai rumah dia dipukuli, kan begitu. Jadi kita juga sekolah harus ngerti, tiap dipanggil anaknya bahkan dikeplak di depan kita. Nah ini di depan kita aja dia lakuin, apalagi di rumah. Nah jadi ini anak pasti korban. Jadi temanmu yang membuli kamu sesungguhnya dia lebih sakit dari kamu jiwanya. Nah kamu jangan jadi korbannya dia. Jadi mesti bangkit. Terus tadi tuh ada satu pertanyaan lagi, kok saya lupa ya. Nah yang kedua tuh nanya pada saat penyelesaian. Betul. Apa kalau orang tua harus? Iya. SOP-nya ya, oke, benar. Jadi gini ya nak, harusnya gini, KPAI ngelakuin pertama, ngadu nih ke KPAI. SOP kami ya, pengadu nih kita dengerin, nggak ada siapa-siapa kecuali pengadu. Apa saja kita catat, kita dengarkan, kita tatap matanya. Betul-betul kita tuh respect, pingin denger. Udah, sampai kita tanya, ada lagi yang mau diomongin? Nggak ada bu. Kita pasti tanya harapan. Harapannya apa untuk diselesaikan? Oh saya pingin ini, catat. Harapan dia harus kita penuhi juga kan? Setelah itu perlu klarifikasi dan konfirmasi. Apakah yang dikatakan ini benar 100%? Mungkin ada sudut pandang lain dari si pelaku. Berikutnya panggil pelaku tanpa orang tuanya dulu. Semuanya tanpa orang tua. Pelakunya dipanggil. Kamu benar ngelakuin ini bla bla. Nanti kan dia ngelakuin. Catat, dengerin.
Oke, harapan korban juga perlu kita sampaikan. Abis itu kita bilang sama dia, ini setelah ini kita akan panggil orang tua. Nah, ya demikian selesai sudah ya seminar tentang mewujudkan sekolah yang aman ya, sekolah ramah anak di SMK Negeri 2 Jakarta. Tadi pertanyaan anak-anak juga cukup banyak ya, anak-anak tampak antusias bertanya. Mudah-mudahan ya ini bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan, dan tentu saja kita berharap ya generasi sekarang adalah generasi cerdas tanpa kekerasan. Oke, demikian, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video-video pendidikan dan anak. Oke, terima kasih ibu-ibu.